Ngomong-ngomong, pada tahu sejarah Prodi Humasnya sih? Oh, gue tahu tuh Pak. Jadi awalnya pada tanggal 3 Juni tahun 2005, program studi D3 Umum Masyarakat mendapat izin penyelenggaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Nah, awalnya itu program studi D3 Umum Masyarakat gabung dengan prodi PPKN. Cuman pada tahun 2015 dimulailah SK Rektor untuk pemisahan program studi D3 Umum Masyarakat dengan prodi PPKN. Pada tahun 2016 terjadi mutasi serta perubahan akreditasi pada program D3 Umum Masyarakat. Itu kayak Lu pada tahu nggak sih? Pada tahun 2018 kita ganti core prodi yang tadinya Bukinkin menjadi Pasep. Oh iya, pas 2018 berarti kan? 2018 betul. Iya. Pada tahu nggak sih di Humas ada organisasi apa aja? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau ini gue tahu nih. Kalau di Humas sendiri tuh ada dua jenis organisasi. Lebih tepatnya organisasi pemerintahan mahasiswa atau Ofmawa. Di Humas sendiri tuh ada dua. Yang pertama tuh ada BEM. Tahu kan BEM? Oh iya, Badan tahu. Eksekutif Mahasiswa. Oh, iya. Sama satu lagi tuh ada DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, buat ketuanya sendiri periode ini 2020-2021 ketua BEM-nya tuh ada ini. Kalau ketua DPM-nya tuh ada yang ini. Iya. Gitu. Dan gunanya kita buat di organisasi itu untuk belajar berorganisasi, terus kita juga bisa menjadi wadah aspirasi buat mahasiswa yang lain, sekaligus jadi jembatan antara mahasiswa dan pihak kampus. Gitu yang gue tahu. Jadi semisal kita ikut organisasi itu kita nggak bakal jadi mahasiswa yang kuliah pulang kan? Nah itu kita nggak bakal jadi kupu-kupu. Tapi kalian ada yang tahu nggak sih struktur organisasi BEM itu tersendiri? oh, gue tahu tuh Pak. Jadi struktur organisasi BEM sendiri yang pertama itu ada BPHI atau Badan Pengurus Harian Inti. Itu ada ketua umum BEM, wakil ketua umum BEM, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1 dan bendahara 2. Selanjutnya ada POSDM yang tugasnya tuh untuk mengkaderisasi mahasiswa baru serta mahasiswa yang lainnya. Nah, itu ada kepala departemen, wakil kepala departemen, ada kepala divisi kaderisasi dan staf POSDM. Selanjutnya itu ada eksternal. Eksternal itu teman-teman untuk memperkenalkan prodi humas itu sendiri ke luar kampus atau keluar prodi. Itu ada kepala departemen, wakil kepala departemen, lalu ada kepala divisi seni serta staf eksternal. Nah, selain departemen itu ada juga departemen internal setahu gue yang mengurusi acara-acara di dalam prodi. Nah, strukturnya itu yang pertama ada kepala departemennya, ada wakilnya, dan ada kepala advokasi. Ada lagi yang terakhir media relation. Media relation itu yang pertama strukturnya ada kepala departemennya, terus ada kepala divisi art, terus kepala divisi komunikasi dan staf-stafnya. Jadi gitu keseluruhannya. Kalian ada yang tahu nggak sih dosen-dosen humas tuh siapa aja sih? Nah, kalau dosen prodi gue tahu Sel. Nah, dosen prodi itu yang pertama ada Bapak Asep Sugiarto, SIK MSI. Dia itu selaku koordinator prodi D3 Humas. Terus kalau dosen-dosennya yang pertama itu ada Bu Wina, Ibu Wina Puspitasari, Esos MSI. Yang kedua itu ada Bapak Wasono Adi, Esos MPC. Yang ketiga ada Bapak Abdul Holik, MIKOM. Terus yang keempat ada Ibu Menati Fajariski, MIKOM. Dan yang terakhir itu ada Bapak Eko Nugroho, MSI. Nah, kayak gitu kalau untuk dosen prodi D3 Humas. Oh gitu Pak. Tapi kalau buat prestasi-prestasi anak-anak Humas sendiri, ada yang tahu nggak sih? Prestasi apa gitu? Main volley atau apa? Kalau itu gue tahu tuh, cuma nggak semuanya sih. Paling ada beberapa mahasiswa Humas yang jadi delegasi prodi dalam program Law and Culture di Leipzig, Jerman. Itu tuh ada 3 orang. Yang pertama itu ada Kak Maulidita Nurasifa, dia itu angkatan 2016. Terus ada Kak Luki Ibrahim, dia juga angkatan 2016, sama Kak Clarissa Syahla, dia itu angkatan 2017. Terus prestasi lainnya juga ada yang udah jadi juara 1 Mawapres, itu Kak Maulidita Nurasifa. Kalau untuk prestasi-prestasi lain sih ada paling kayak yang jadi duta FIS, terus
juara Mawapres kayak gitu sih ada. Oh, banyak juga ya Banyak prestasi juga. mahasiswa humas. Terus ada yang tahu nggak sih kenapa kita harus pakai seragam PR? Nah, kalau bahas seragam PR, D3 Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta memang mempunyai seragam tersendiri. Bisa dilihat seperti yang kita gunakan sekarang. Mungkin ada di antara kalian yang bertanya, kenapa sih kita seorang PR harus mempunyai seragam tersendiri? Ataupun pertanyaan lainnya, kenapa sih kita sebagai seorang PR harus terlihat menarik ataupun good looking di depan publik? Ada yang tahu? Ya mungkin jawabannya kenapa harus mempunyai seragam tersendiri, karena agar kita bisa membiasakan memakai blazer atau seragam ketika kita turun di dunia pekerjaan. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, kenapa harus terlihat menarik ataupun good looking? Agar kita bisa membangun citra diri kita, agar orang yang memandang kita atau melihat kita bisa dinilai positif. Oh, seperti ini seorang PR. Itu. Oh gitu, Sur. Tapi kalian ada yang tahu nggak sih kegiatan-kegiatan di Prodi Humas tuh apa ya sih? Oh, gue tahu Sel. Yang pertama itu ada yang namanya PKKMB atau pengenalan lingkungan kampus lah intinya. Terus yang kedua itu ada studium general atau kuliah umum lah ibaratkan. Terus selanjutnya ada SSMT, Super Student Motivation Training atau yang biasa lebih dikenal dengan makrab. Terus selanjutnya ada PKMP atau pelatihan kepemimpinan mahasiswa prodi. Nah, selanjutnya ada yang namanya BPT. BPT itu dari 3 rangkaian acara. B-nya beauty class, P-nya professional image, T-nya table manner. Setelah BPT ada kegiatan namanya PKL. Nah, PKL itu praktek kuliah lapangan. Terus selanjutnya ada yang namanya KKL, kuliah kerja lapangan. Itu nanti di semester 6 lah. Tuh. Gue jadi tahu sih gimana sejarah Prodi Humas, gimana struktur organisasi BEM di Humas, kayak gitu. Oh gitu.